Joda hafal dengan suara Jalal. Dia tidak menyangka pria yang sedang berdarah-darah karena melindunginya saat ini adalah suaminya, orang yang paling tidak ingin dia temui. Tidak sanggup menahan sakit lebih lama, Jalal berteriak geram. Dia menyuruh warga berhenti melempar batu dan menyiksa wanita yang tak berdaya. Terjadi perdebatan sengit antara Jalal dan warga. Joda menggunakan kesempatan itu untuk pergi secara diam-diam dan mengawasi Jalal dari balik pepohonan. Jalal mengecam perbuatan warga yang begitu kejam. Warga meminta Jalal tidak ikut campur karena dia orang asing. Wanita yang mereka hukum rajam adalah seorang janda yang jatuh cinta pada pria lain. Seorang janda tidak boleh jatuh cinta karena itu perbuatan dosa. Dia hanya harus setia pada almarhum suaminya saja dan hidup seorang diri sampai ajal menjemputnya. Jalal tidak sependapat dengan pemikiran kolot warga desa. Jalal menceramai mereka tentang makna dan hakikat cinta, bahwa mencintai itu bukanlah dosa. Cinta adalah anugerah, dan tidak semua orang beruntung menemukan cinta sejatinya. Warga yang kebanyakan pria berkata kalau mereka harus melarang hal itu, karena itu akan jadi contoh yang buruk untuk para wanita lainnya. Janda tidak diizinkan jatuh cinta. Itu sudah adat dalam masyarakat. Melanggarnya berarti melakukan kejahatan yang serius dan harus dihukum. Jalal bertanya pada warga, siapa bilang cinta itu kejahatan? Apakah ketika suami wanita itu meninggal, mereka menghibur dia? Apakah ketika wanita itu butuh bantuan, mereka ada untuk membantunya? Sebagian warga yang mendengar pertanyaan Jalal tersentuh dengan ucapan Jalal dan membuang batu di tangannya. Sebagian lagi tetap berkeras ingin menghukum wanita itu karena perbuatannya dia anggap tidak bermoral. Jalal berkata bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Siapapun berhak menemukan cinta sejatinya. Orang yang tidak menghargai cinta adalah orang yang malang. Mereka akan melebus dosa begitu orang yang dicintainya pergi jauh dari mereka. Orang yang tidak punya cinta adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Jalal mengatakan itu dengan wajah yang sedih. Sehnas memuji Jalal di hadapan Joda. Joda hanya bisa tertunduk dalam tangis sambil menyimpan rasa bangga tanpa bisa mengatakan apa-apa. Jalal melepas ikatan tangan si wanita. Warga kembali diprovokasi untuk berbuat anarkis. Mereka berniat membunuh wanita itu dan siapa saja yang menolongnya. Mendengar itu, Jalal mengambil tongkat dan bersiap melawan untuk mempertahankan diri. Pertarungan pun terjadi. Satu lawan banyak orang. Jalal dikeroyok, tapi jiwa kesatrianya yang pantang menyerah terus berkobar. Dan Jalal berhasil menghajar para pengeroyoknya hingga mereka melarikan diri. Jalal mengancam dan memarahi warga yang masih berkerumun di situ. Jalal merasa tersinggung dengan tindakan pengecut mereka. Mereka tak berbeda dengan binatang. Bahkan binatang saja bisa menghormati cinta. Jalal berkata kalau cinta adalah hal terpenting dalam hidup. Jika seseorang tak punya cinta, maka hidup tak ada arti bagi dia. Satu persatu, warga desa yang berkerumun pergi. Tinggal Jalal dan wanita itu. Jalal menyuruh wanita itu pergi dan berdoa semoga dia tidak akan berpisah lagi dengan pria yang dicintainya. Si wanita mengucapkan terima kasih dan pergi. Jalal yang terlihat tegar ternyata mengalami luka yang cukup parah. Joda cemas dan khawatir dengan kondisi Jalal, tapi tidak bisa menolongnya karena dia tak mau bertemu Jalal. Joda pergi untuk mencari pertolongan, tapi Jalal keburu ditolong oleh Todarmal. Joda terlihat lega. Todarmal membawa Jalal ke asrama dan memanggil tabib untuk mengobatinya. Joda kembali ke gubuknya dengan tubuh lemas dan putus asa, antara cemas dan sedih. Dia ingin menemui Jalal, tapi ingatan tentang bagaimana Jalal telah menuduhnya selingkuh dan mengusirnya dari Agra membuat hatinya kembali sakit. Joda menangis di depan patung Kana. Jalal sudah membuang Joda dari hidupnya, tapi kenapa dia datang untuk mencarinya? Kenapa mereka harus dipertemukan kembali? Joda tak ingin bertemu Jalal atau kembali padanya. Joda ingin dewa memberinya kekuatan untuk bertahan dari godaan itu. Sehnas datang membawa ramuan obat. Dia mengobati luka Joda. Karena obatnya masih banyak, Sehnas mengusulkan pada Joda agar memberikan obat itu pada Jalal. Karena Jalal luka parah, obat itu sangat manjur. Pasti bisa mengobati lukanya Jalal. Hanya saja Sehnas tidak tahu apakah obat itu bisa mengobati patah hati yang diderita Jalal. Mendengar itu, Joda merasa sedih. Dia memohon pada dewa agar menyembuhkan luka di hati Jalal. Joda tahu bahwa dirinya dan Jalal merasakan rasa sakit yang sama. Jalal tersadar dari pingsannya. Dia melihat Todarmal. Jalal merasa pernah melihat Todarmal tapi lupa siapa dan di mana. Todarmal menjelaskan pada Jalal siapa dirinya, di mana mereka pernah berjumpa dan apa yang dia lakukan di Mathura. Todarmal bertanya apakah Jalal datang ke Mathura sendiri, tidak bersama ratunya. Mendengar pertanyaan itu, Jalal kembali terlihat sedih.
Joda melihat orang-orang berbincang tentang Jalal yang telah menyelamatkan seorang janda, dirinya serta Sehnas. Karena itu dia terluka parah. Pria itu sekarang ada di asrama mereka. Mendengar itu Joda jadi cemas. Dia khawatir dengan keselamatan Jalal. Jalal menceritakan kisahnya kenapa sampai kesasar ke Mathura pada Todharmal. Dia bercerita tentang kesalahpahamannya dengan Joda dan bagaimana dia pergi dari desa ke desa untuk mencari Joda hingga sampai ke Mathura. Todharmal mengingatkan Jalal kalau dia ada di kota Dewa Krishna. Apapun bisa terjadi. Besok perayaan Holi. Siapa tahu di tempat yang suci ini dia akan bertemu dengan istrinya. Jalal mengaminkan doa Todharmal. Tabib mengobati luka Jalal. Joda datang dengan menyamar dan memberikan ramuan obat untuk mengobati Jalal. Melihat obat dari Joda, tabib merasa kagum karena itu adalah obat yang tepat untuk mengobati luka Jalal. Jalal teringat Joda yang selalu mengobati lukanya dengan obat yang sama. Jalal semakin merindukan Joda.